Zoom Klub Sobat Badak pada podcast Tap Betul, Entul bersama Ocha dan Gigi kita. Kita bukan Slavina, ini dia orangnya. Kita bukan Gutawa. Iya, kita bukan Gutawa. Tadi aku ngeliat Sobat Badak ini abis main-main ya, nggak main-main sih, maksudnya Main games. abis bermain games bersama Betul. kakak April Lili. Wah mantap banget ini ya. Iya. Hadiahnya juga manyosoin Dulita nggak tadi? Betul. Tadi kita yang pertama itu ngeliat ada yang dapat mentahnya aja. Wow. Nilainya berapa tadi kita nggak begitu perhatiin sih. Iya, Berapa di ya? sini itu kalau misalkan aku lihat ya, di sini ada Bunda Anita, Kak Dapil, Bunda Dewi, Bunda Iis. Dapur itu Bunda... siapa sih? Tadi kita tuh kepikiran Dapur itu Kak Dani, tapi namanya singkat jadi Dani April. Bener Oh my god, cintanya cintaku ya. Lihat deh si April Lili di sana langsung kayak gini. Enggak. Ganti nama dia. Jadi si Kak April langsung kayak gini, pahit. Enggak, dia juga langsung ganti nama jadi Dagit. Dani kita maksudnya. Hey. Oh my god. Aduh Sobat Badak ya, di sini ada juga Bunda Mifta, Bunda Rita, Bunda Ika, Bunda Suyengki dan lain-lain. Oh my god. Itu Bapak Suyengki dong. Masa Bunda? Bunda apa Bapak sih sebenarnya? Bapak Suyengki. Jujur, coba. Bapak apa Ibu? Bapak, aku udah pernah ngeliat kalau misalkan dia lagi on cam tuh kan Bapak. Kakak Ocha, Nah. kita ini namanya Cagit ya. Apa tuh? Ocha Gita. Oh baik, orang lama Ocha. Emang ada orang lama orang bentar. Ada orang lama orang bentar di sini. Ada gila-gilanya begitu sih keadaan ini ya. Nah, Ocha, ngomong-ngomong ini aku tadi lagi mau lihat rundown kan ya. Oke. Mau ngebahas tentang judul hari ini podcastnya. Tapi ini kok rundown tiba-tiba cuma sampai Kau pun bahas rahasia di sini kau. Enggak. Ini kenapa rundownnya cuma sampai tanggal 9 Juli ya? Biasa kan banyak yang menggunakan sheet itu. Mungkin ada yang ke-scroll sampai Februari. Mungkin mau ke Februari 2020 juga bisa ya Gita ya. Oh my Jangan god. dong, kejauhan dong. Tunggu aku bukan rundown ya. Februari juga? Ya Enggak kan dong. sama aku pun Coba. ya. Jadi, nah Sobat Badak semuanya nih, kali ini aku sama Gita ini bakal ngebahas kurang lebih gimana caranya kita apa ya namanya ya, kalau kata anak zaman sekarang teh healing. Ya. Gimana caranya kita menghilangkan penat, Benar. stres, depresi, capeknya kita ketika kita sedang benar-benar down banget. Tapi kadang ya yang kita mau bahas juga kadang-kadang nih ya di antara kita semua gitu ya. Apalagi kalau Oke. misalkan kita yang memang setiap harinya punya aktivitas Ya, banyak gitu ya. Karena betul. kita itu nggak sadar sebenarnya tubuh kita tuh lagi lelah, pikiran Ya. kita tuh lagi lelah, kita tuh Betul. lagi capek gitu Ya. kan ya, Kakak Uca. Betul. Jadi, kalau misalkan dari kita baiknya kita tektokan dulu kali ya, baru Iya, nanti kita nanya sama Sobat Badak ya, gimana caranya mereka menghilangkan kepenatan, kecapean dan lain-lain dia. Kalau dari kita pribadi nih, kita gimana caranya mengalihkan itu supaya kita itu semangat lagi, supaya kita itu balik lagi seperti kita yang awal. Ayo. Maksudnya kita awal tuh gimana, maksudnya kalau misalkan aku lagi capek gitu Iya, ya. lagi capek, Mungkin benar. kalau misalkan aku sendiri kalau misalkan lagi capek otomatis tuh mood bakal hilang banget sumpah kalau Oke. Kamu pasti sering kan ya ngelihat beberapa kali aku kalau misalkan lagi kelihatan banget lah aku kalau misalkan moodnya lagi nggak ada, aku Oke. lebih banyak sendirian gitu kan. Kesana sini sendiri nggak ngajak ngobrol orang gitu kalau Oke. kita kayak gitu ya. Tapi aku sendiri kalau misalkan gimana sih caranya menghilangkan apa membalikan moodnya, terus juga gimana sih ngilangin rasa capeknya? Cuma satu sih, istirahat. Oh, istirahat ya. Istirahat. Kalau Bunda Vita kan lebih ke makan. Kalau Oh, Bunda iya. Vita tuh makan. Kalau ke Ucil itu, kalau Kak Ucil itu sama jalan-jalan gitu kan. Kalau Ya. aku, kalau Gita itu mungkin kalau dia udah capek dia lebih milih istirahat ya. Rebahan vibes ya, bisa 24 jam ya. Kami. Sambil nonton film. Sangatlah produktif ya hari kamu ya kalau lagi Scroll capek ya. Shopee. Karena Gita ini cara obatnya dia itu ya, kalau misalkan dia lagi depresi ya, dia lagi capek, dia tuh obatnya itu belanja. Ya, Gita itu anaknya belanja banget ya. Nggak ngerti deh aku Padahal deh. belanjanya kadang-kadang bahan apa sih barang-barang yang dibilang penting nggak penting Nah banget itulah, gitu ini sih. salah satu contoh orang impulsif Iya. ya. Jadi kadang-kadang aku bisa ya. Kadang-kadang Gimana? kayak aku kan aku suka kadang-kadang tuh suka kayak beli anting atau Oke. cincin gitu-gitu ya kan. Iya. Itu tuh kayak yang bohongan-bohongan gitu loh, yang cuman Oke. apa sih namanya? Hiasan-hiasan aja gitu loh. Aku bisa cekat yang kayak cuman 5.000, 10.000 gitu. Oh, oke. 5.000, 4.000 tuh lumayan ya Gita ya. Lumayan kalau misalkan dikit-dikit jadi banyak, tapi belakangan ini aku lagi jarang banget cekut-cekut kopi kalau Why? karena apa ya lagi kalau misalkan kemarin-kemarin ngerasa udah boring banget ya, Oke. udah boring banget dan
lagi bisa keluar, jadi aku lebih milih keluar, ketemu teman, ketemu sama cowokku, ngajak Oke. adekku Enak ya jalan, punya pacar ya. dan juga aku sekarang itu menghabiskan waktuku kalau lagi nggak mood aku main game. Oke, bermain game yang aduh. Yang itulah ya, yang Iya, aku iya. suruh kamu buat download juga. Sebenarnya kan kalau misalkan kita lagi capek itu orang-orang tuh pada nanya kan kayak ngaruh nggak sih ke tubuh kita, ngaruh nggak Benar. sih ke kesehatan mental kita dan lain-lain. Nah, kalau misalkan aku baca di artikel ada Ya. 5 tanda kamu butuh rehat sejenak untuk Introspeksi diri. introspeksi diri. Apa aja tuh, Cia? 5 hal yang perlu kamu pekain kalau misalkan 5 hal ini sudah terjadi dalam diri Sobat Badak dan kamu juga Gita, Ya. tandanya kamu butuh rehat sejenak. Apa aja itu, Cia? Pertama, kamu selalu dihadapkan pada masalah yang sama. Apa tuh rancu ya artinya ya? Jadi gini, Misalkan mungkin masalahnya tuh kayak ya kak, soal keuangan kak, yang kita Bisa. ngejalanin masalah gitu aja dan Bisa. kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. bisa. Jadi kita terjebak di masalah itu lagi yang buat kita lama-lama jadi jenuh Betul. ya. Nih, ada sebagian orang yang selalu diuji dengan keluarganya. Ada pula yang selalu mentok bertemu dengan masalah keuangan. Betul? Betul, Gita. Tiap orang mempunyai problemnya masing-masing. Bila dari waktu ke waktu yang kamu hadapi selalu masalah itu juga menandakan ada sesuatu yang salah dan mesti kamu benahi. Bagaimana kamu bisa naik ke level kalau masalah di level sekarang aja kamu tuh nggak bisa kamu atasi? Sebagai contoh, kamu selalu dihadapkan pada masalah finansial. Mungkin saja itu terjadi karena selama ini kamu selalu pasrah dan gak berusaha untuk keluar dari zona nyaman kamu, ya kan? Apakah itu mencirikan jenis pekerjaan yang baru, menambah pundi-pundi penghasilan, atau bisa pula perilaku borosmu yang membuat kondisi keuanganmu jadi aja. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kayak ya kenapa ya keuangan aku habis-habis terus balik lagi introspeksi lagi, apakah kamu boros, apakah kamu sering menabung atau tidak. Kalau misalkan kamu sudah menabung tapi kamu ngerasa masih kurang-kurang aja, berarti kamu butuh istirahat. Kita kan? Yang namanya introspeksi diri itu menurut aku harus dilakukan setiap saat. Kadang-kadang kita itu melakukan kesalahan tapi kita nggak sadar kalau misalkan apa yang kita lakuin itu salah gitu kan. Betul. Aku sih beberapa kali ya, maksudnya baru belakangan ini kayak sering berpikiran kalau ini yang gue lakuin bener gak sih? Ini yang gue lakuin tuh bener gak sih? Takutnya apa? Ketika apa yang aku lakuin itu salah, takutnya berdampak dengan apa tuh namanya hal-hal yang aku lakuin nantinya atau nantinya bakalan berdampak yang gak baik buat diri aku sendiri. Betul. Kayak gitu, Betul. Dan juga kalau misalkan kamu ngerasa kamu udah capek, misalkan kita kerja terus atau kita nggak semua orang memang punya pekerjaan ya, apalagi kita intermezzo sedikit. Kemarin kamu lihat informasi nggak di mana ya? Aduh, itu di daerah Tangerang atau daerah Jakarta ya? Oh, yang lamar kerja. Yang lamar kerja ribuan orang itu. Iya, aku lihat. Ini di Tangerang deh itu ya. Di kan? pabrik apa? Di pabrik gitu. apa? Iya benar. Di pabrik apa itu kan? Ramai itu. Padahal mereka sudah ngantri dari jam 5 subuh. Oh my god. Kayak tadi aku bilang kan, nggak semua orang itu punya pekerjaan. Ya kan? Zaman sekarang itu lagi susah kerja, kita dapat pekerjaan. Dan untuk kita yang punya pekerjaan itu baiknya kita ya udah syukuri aja dan jalani aja. Benar. Kalau misalkan kamu ngerasa memang capek, kamu ngerasa kayak aduh, aku udah nggak bisa lagi nih diajak kerja, kayaknya gue butuh istirahat. Tinggal bilang aja gitu kayak ke atasan kamu kayak aduh, kayaknya aku mau off banget. Karena kalau misalkan kamu paksakan juga, badan kamu tuh nggak akan produktif loh. Kayak lakuin sesuatu juga udah capek aja gitu. Udah setengah hati ya. Nah itu dia. Memang butuh istirahat sih. Nggak semua orang tuh kan, kita manusia, kita bukan robot ya kan, yang harus bum gitu digempur terus enggak. Ada orang yang tipe orang yang kayak kita, kalau misalkan capek itu dia lebih milih rebahan, shopping, atau nonton atau main game, ya kan. Kalau aku tuh lebih ke nggak tahu ya, aku tuh sering banget enter win. Sobat Badak semuanya di sini yang belum tahu enter win itu masuk angin. Kita tuh sudah jompo sih sebenarnya ya. Kita enter win. Tapi kalau misalkan aku lagi capek, ya udah aku reading aja gitu, kayak liatin jalanan aja gitu. I'll be waking up in your house. Tapi mungkin ya kalau misalkan kau Ca bilang kayak jalan-jalan, reading, motoran, aku juga kadang-kadang kalau misalkan lagi penat gitu. Masalah kan gak itu aja. Masalah tuh datang tiap hari, namanya juga kita manusia gitu kan ya. Emang sih yang namanya jalan-jalan pergi jauh itu tidak akan yang namanya menghilangkan masalah kita sekarang. Tapi at least kita itu melakukan usaha biar otak kita
jadi kita tuh pikir dan Iya. itu tuh agak sedikit mengurangi beban karena kita tuh dapat hiburan kali Betul. ya, Tapi walaupun kita jalan-jalan aja percaya ya kan. nggak sih kan kalau tadi kita ngomong kita itu manusia yang pasti dihadapkan dengan masalah. Tapi kalau menurut aku masalah itu jalan keluar. Gimana caranya kita menemukan jalan keluar itu juga? Iya, Ya kan iya. nggak ada masalah yang nggak ada Nggak ada jalan jalan keluarnya, keluarnya. ya kan? Kalau misalkan Benar. orang bilang aduh masalah gua nggak enggak. Enggak. Emang lu aja yang nggak mau cari jalan keluar gitu Dan kan? dia Ya emang kan? nggak mikir aja gitu, Iya, atau lebih ke padahal tuh ada. putus asa gitu kan ya. Ada. Problem Ada. solve-nya tuh pasti ada. Pasti ada. Ya kan? Nah, kalau misalkan aku mau tanya sama sobat badak di sini ada wow 12 juta orang di Ini sini. dari ya, tadi senang benar-benar sekali aku. sebenarnya nyapa-nyapa kita terus nih Kak Kaucat. Iya. Mungkin kita mau ngajak aja sekarang Bunda Miftah. Nah, kan? Kayaknya mau ngobrol deh dia nih ya. Ya udah kita ngobrol lah, ayo. Bunda kita Mita tanya ini ya. tipe orang yang nggak suka chat. Oh, Dia lebih suka calling langsung, tatapan langsung. mungkin kalau misalkan ngechat itu pegel kali kan. Iya, kebetulan dia kan multitasking ya, Iya. ngerika, gosok sambil dengerin kita podcast. Jadi enakan tuh langsung. Hai Dagit, Dani Gita, oh my god. Langsung ini diputusin masih pacar kau ya. Aduh. Nah, tadi aku belum ngebacain ya gimana cara kita itu menghadapinya atau apa yang harus kita lakukan ketika kita lagi capek. Sobat Badak ada yang mau tanya di sini, ada yang mau cerita Gita, aku atau marah mau sama bilang Ocha. kayak Ih, kenapa lah kalian itu jangan marah-marah lah. kalau misalkan Sobat Badak lagi capek ini kan biasanya orang Iya. itu beda-beda ya, Hmm. beda-beda. Ada yang main game, ada yang kayak aku angin-anginan, ada juga yang milih untuk tidur seharian, ada juga yang lebih milih nyari teman untuk jadi pendengar, ada Iya. juga yang kayak gitu kan. Cuma ya itu sih kayak setiap orang itu kan punya masalah masing-masing dan punya porsinya masing-masing. Kalau misalkan kita tuangin ke orang yang salah, itu bakal Benar. jadi beban juga buat dia. Betul. Gitu kan. Belum tentu masalah kita itu lebih berat daripada Iya, dia kan. Makanya kayak itulah. gitu. Itulah adalah istilah orang introvert, extrovert, sama satu lagi apa? Yang ketiga? Emang ada lagi ya? Ada. Ada loh, kalau chat semalam itu aku baru curhat-curhat di sama aku. Aduh, oh my god. Ini tipe orang yang sebenarnya second account tuh tidak guna kita. Menurut aku Ada close friend. Buat apa pula kau bikin second account? Aku close friend kadang aku close editing lah. Oh my god. Ya udah. Jadi kalau misalkan kalian kalau misalkan berapa tahun lah ya masuk second account. Aku nggak masuk. Kamu masuk. Aku udah main second account. Oh, udah off. Udah off ya. Udah delete account. Iya, udah delete, udah apa sih itu udah delete account. Di situ aku beberapa kali tuh pernah bilang sama orang gitu, kenapa sih sekarang kalau misalkan lu ada masalah atau kayak lagi ngerasain sesuatu kita sama orang gitu, atau kenapa milih buat sendiri aja gitu, karena itu tadi kayak dibilang sama Kak Ocha, karena aku tuh takut kita sama orang gitu kan ya, kita kan nggak pernah tahu ya, aku nggak mau merasa beban atau lebih berat dibandingkan sama orang lain, aku nggak tahu sama maksud orang kamu lain mungkin itu, gini kali ya, aku nggak mau cerita sama orang takutnya bebannya tuh lebih berat daripada aku, jadi aku rem gitu ya. Karena aku nggak mau jadi ngasih bad negatif ke orang itu yang tadinya dianya mungkin udah punya masalah yang berat, aku cerita dia pun jadi nambah pikiran dan jadinya malah jadi negatif. Jadi aku lebih better cerita ketika masalahku udah selesai nih, udah clear gitu, baru aku ceritain ke orang itu kalau misalkan emang dia bener-bener pengen tahu atau kayak gimana gitu ya, karena aku ngerasa sih bener kayak pada peduli banget gitu sama aku ya kan teman-temanku yang lain juga kalau misalnya aku lagi kenapa-napa nanya, bukan aku mau cerita tapi aku takutnya mengubah aja. Tapi sebenarnya cerita juga nggak masalah sih gitu, tapi kan orang itu kan ada orang yang peka sama orang yang nggak peka ya. Kalau misalkan aku nih orang yang peka, kalau misalkan kita nih di atas dia lagi diam-diam sendiri kayak kiper gitu kan, kayak lagi uji nyali gitu kan, aku langsung samperin ya, kan jaga gawang ya kan, aku samperin, kenapa gitu, cewek tuh kalau misalnya ditanya dapat tiba-tiba ada apa-apa ya ternyata ya, jadi emang begitu perempuan ya, awalnya aja tuh nggak apa-apa. Aku juga kalau misalkan kayak harus sama orang tuh harus dari hati ke hati. Oh my god, heart to heart. Iya, nggak bisa kayak gitu, kenapa sih lu nggak apa-apa kan, aku pasti bakal bilang nggak, aku nggak apa-apa, nggak, baik-baik aja gitu loh ya. Kalau misalkan kalau saya ini ya, kalau misalkan dia udah tahu kenapa-napa, dia tuh bakalan kayak nunggu sepi, terus dia datang ke aku, kenapa sih dia? Langsung ya, oh my god, kayak buka gitu ya, buka kartu kalau di sini. Tapi bagus dong, kalau itu berarti menjadi salah satu orang yang care sama orang di sekitar kamu juga. Nah,
kan. Tadi kan aku bilang sama sobat badakan, apa sih, ada 5 tanda. 5 tanda kode kita itu perlu istirahat. di mana kita itu harus istirahat ya kan. Nah, di sini itu kalau aku baca otot nyeri dan berlangsung lama. Jadi kalau misalkan kalian sobat badak semuanya ini ngerasa aduh backbone aku pegel, aduh tandanya kamu harus istirahat. Jadi otot biasanya muncul ketika Anda yang tak biasa olahraga langsung melakukan olahraga berat tanpa pemanasan. Betul. Karena itulah gunanya stretching ya sebelum olahraga ya. Pemanasan. Dan juga, namun nyeri otot juga bisa jadi tanda tubuh bahwa Anda butuh istirahat akibat aktivitas yang terlalu padat. Umumnya, nyeri otot akan berkurang atau menghilang setelah 2 hari. Namun, bisa setelah 2 hari nyeri otot juga kunjung hilang, itu tandanya berarti tubuh Anda itu benar-benar ingin berhenti sejenak selama beberapa hari dari rutinitas. Bila Anda memiliki obat oles ya pokoknya ya itu kan gitu ya, kalau misalkan kita udah sering yang namanya mengalami sendi-sendi itu pada sakit gitu kan, berarti tandanya tubuh kita itu minta istirahat. Dan yang kedua di sini ada selalu murung atau merasa lelah ya kan, perubahan gampang merasa lelah ya kalau gampang capek, perubahan suasana hati atau depresi atau kelelahan adalah tanda tubuh Anda itu perlu istirahat. Ini juga mengindikasikan bahwa Anda mungkin habis menerima beban yang berat atau aktivitas yang super padat sehingga tubuh Anda itu butuh istirahat. Jadi kalau misalkan kamu gitu kebanyakan pekerjaan, pikiran, atau kamu kebanyakan kerja atau melakukan aktivitas yang terlalu berat, biasanya tuh tubuh itu kodenya sedih, sakit, terus yang kedua kamu ngerasa capek terus. Padahal kamu udah tidur 8 jam cukup, tapi kamu masih ngerasa capek, tandanya kamu memang butuh istirahat sejenak. Dari segala aktivitas dalam rutinitas hidup aja, rutinitas kita dari detak jantung tidak normal. Ini poin ketiga. Ya, ini kalian nggak normal tuh lambat. Cara lainnya untuk mengetahui apakah Anda sedang kelelahan atau tidak adalah dengan memperhatikan detak jantung. Umumnya detak jantung yang normal adalah 60/100 denyut per 100 ya kan. Apabila jumlahnya kurang atau lebih dari itu berarti Anda tidak beres atau tubuh Anda itu butuh istirahat. Misalnya, jika detak jantung lemah bisa jadi itu tanda ada masalah pada sistem listrik jantung. Aduh, aku takut. Jadi kalau misal kita ngitung sekarang denyut nadi kita ada nggak 100/60 itu 60. Nah, yang keempat, poin keempat, badan terasa kaku. Badan terasa kaku itu seperti apa ya? Mungkin kaku tuh mungkin kayak giniin sakit gitu kali ya gitu ya? Iya kali ya, bukan jawaban ya. Badan kaku tuh gimana? Badan kaku itu mungkin kayak digerakin sakit, terus kayak begini aja sakit. Oh berarti itu memang kamu memang capek tandanya. Tapi memang orang kalau capek itu bener ya, kayak diajak ngomong nggak enak, diajak itu nggak enak. Nah ini di sini ada siaran dari siapa ini? Opa, mana sih? Op. Kita tunggu Opa. Ada kolom chat dari siapa ini, aku coba baca. Manfaat istirahat dan tidur yang bisa langsung kamu rasakan adalah tubuh terasa lebih yes, betul. Selain itu cukup tidur juga baik untuk menjaga fungsi otak. Hal itu akan membantu kamu lebih produktif, lebih fokus dan lebih konsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Betul. Kalau aja ingat gak kemarin aku sempat cerita kalau misalkan aku itu mengalami gangguan tidur ya, dan sampai kau itu minum obat tidur. Iya. Tahu nggak pada akhirnya apa? Aku udah nggak pernah minum obat-obat tidur lagi itu. Aku seperti saran kalian semua, aku membuat tubuh aku secapek-capeknya banget. Sampai akhirnya waktu itu kan aku lagi sakit kepala juga, jadi aku minumlah si paracetamol ya kan, salah satu paracetamol. Abis itu bener-bener aku tidur pules banget, gak pakai mimpi, gak kebangun-bangun, dan itu enak banget rasanya. Pengen repeat tapi gak bisa. Enggak, justru sekarang aku tidur aku tuh udah bener-bener membaik, udah gak kayak dulu yang aku bisa tidur jam 3, jam 4. Walaupun membalikan jam tidur ke semula, misalkan kayak yang bagus kan jam 10 udah tidur gitu kan, itu betul. Susah ya, tapi at least sekarang aku jam 12 tuh udah bisa tidur, jam 11 aku udah bisa tidur, dan aku senang. Betul, lagi pula juga kalau misalkan kata medis itu ya, organ tubuh kita itu
per jam-jamnya tuh ada jamnya kerjanya masing-masing. Jadi kenapa kita harus tidur jam 10 itu paling maksimal, waktu malam 22.00 itu maksimal banget kita harus istirahat, karena organ kita ini kayak jantung, paru-paru, usus dan lain-lain itu semuanya tuh lagi di detox. Kayak usus tuh lagi ngedetox makanan-makanan yang biasa, terus jantung lagi mompa darah, terus ya paru-paru benar. itu lagi berkembang dan Iya, otak itu lagi benar. apa gitu kan. Jadi kalau misalkan kita paksa untuk aktivitas juga, kesian. Iya, betul. Bener nggak? Kesian betul, juga kan. Betul banget. Nah di sini ada sharean dari Bunda Miftah. Opa, Iya. tolong katasin Opa. Ya, merasa lelah tapi sulit tidur. Itu bisa jadi tanda tadi tubuh Kak Anda Ocha butuh baca. istirahat. Tidak, sama saja, ya kan? Yang pertama, otot nyeri dan berlangsung lama. Yang kedua, selalu murung atau merasa lelah. Ketiga, detak jantung tidak normal. Yang keempat, badan terasa kaku. Urin berwarna kuning gelap. 6, sulit konsentrasi. 7, sering sakit. Dan ke-8, apa itu? Mengalami gangguan tidur. Ocha, kita lihat deh. Aduh, nggak kelihatan itu ngapain sih Bunda Miftah? Dia lagi bikin kaki sapi itu. Dia mau bikin gulai. Iya. Ya kan? Tuh, cakep. Aku belum kukunya pernah. masih ada. Cakep, kukunya masih ada. Jujur aku belum pernah tahu makan kaki sapi. Dia tuh rasanya kayak tulang muda gitu nggak sih ya? Tulang muda. Kepala sapi kau pernah makan? Tidak lah, aku ngeri kali kan. Bunda Mita punya 2 kepala sapi. Gokil gak? Punya 2 kepala sapi, weh. Mantap Bunda Mita ini. 3 tuh, lihat. Nah, 3 kepala sapi. Mau dimasak apa emangnya bisa? Gak tahu. Kemarin dia udah kasih tahu menu-menunya. Bunda Mita ini kemarin udah kasih tahu menu-menunya, tapi aku lupa lagi. Pak Yusuf dia gak suka kepala sapi. Aku juga gak suka. Pak Yusuf itu lebih suka buntut sapi. Hah? Perbuntutan suka katanya. Tapi Bingung kalau ya? misalkan dipikir-pikir emang semua bagian sapi itu bisa dimakan tau Kak. Makasih, Iya kan? enggak. Ada sampai si sate jando, kamu tahu gak sih sate Enggak, jando? enggak. Itu tuh dari payudaranya sapi. Terus juga lidahnya bisa dimakan. Terus Lidah juga sapi teh katanya enak banget ya. kemaluannya sapi apa sih namanya? Aduh, aku lupa. Lidah aku bikin steak. Gulai rendang semur soto. Wah. Banyak ya makanannya ya. Tapi Jadi kan aku udah bilang. Iya. Si Bunda Mita ini satu kulkas isinya sapi semua. Jadi dia kemungkinan 3 bulan makan sapi. Ya kan? Nanti. Biasanya satu RT 1 minggu menunya sama semua kalau lagi Idul Adha Iya, ya. bener, Ya kan? bener. 1 minggu menunya sama semua. Tapi kalau Kakak Ocha suka? Enggak. Suka kalau di bagian sapi dagingnya aja udah gitu. Lebih suka? Iga. Iga ya, iga aku suka, iga suka. Iga aku makan. Iga kayak sop iga aku makan. Iya, aku Cuma juga kalau makan. daging sapi, daging kambing aku Kambing enggak. aku tipe orang yang jarang makan daging sih. Iya. Nggak tahu ya Gita ya. Aku lebih suka makan sayur sama buah. Kayak enak aja gitu. Makanya kalau misalkan Gita ngajakin aku ngegrill, aku nggak mau kan. Kurang Grill. suka Aku makan nggak pernah daging. ngajakin kamu ngegrill. Walaupun nggak asik kau. Iya, maaf. Kenapa dikasih kode? Mas tahu. Aduh, delay ya. Iya. Ke rumah yuk kita makan gulai kaki sapi. Kebetulan rumahnya di mana ya? Iya, kebetulan aku juga kayak gitu. Aku juga lebih ke mahal harganya. Oh, kalau Pak Agus juga sama kayak aku, Iya, jarang benar, makan harganya. daging Aku juga karena jarang lebih makan ke mahal harganya. Aku lebih sukanya kayak udang gitu. Waktu itu CSB kan suka. waktu kapan tuh ya, tahun baru ya, CSB kita nge-grill bareng. Oh iya, itu benar. dagingnya on the Monday Tuesday. Oh iya, itu aku makan nggak banyak itu Daging- karena aku udah enek banget banyakan makan daging, pusing aku Kak. Oh, kau berarti punya harus cek darah kau. Iya, aku udah pernah cek darah. Apa katanya? Enggak kan? Enggak ada kan? Enggak ada, Nggak ada, cuman kan? ya namanya kolesterol itu dalam tubuh kita tuh pasti ada sih Kak. Iya, betul, Cuman setuju. tinggi atau rendahnya Tinggi atau tergantung rendah, ya, kitanya, cara makan kita atau pola makan kita tuh seperti apa ya. Kalau Betul. misalkan akunya gampang naik ya, kalau misalkan bisa ya jangan sering-sering Iya, gitu kan. boleh makan daging cuma jangan banyak-banyak. Iya nanti bisa benar, kolesterol. divorsi tetap harus makan sayur, makan buah. Kalau aku sih makan buah tuh jarang, aku lebih seringnya mamaku tuh buahnya tuh dibikin jus gitu loh. Nah, aku terbalik sama kamu Mamaku. Git. Kalau aku makan buah lebih suka yang fresh buahnya, bener-bener buah aku makan daripada jus. Kalau jus kayak nggak suka aja, aku kurang. Aku lebih Aku makan suka buah. banget jus strawberry nggak disaring, nggak pakai gula, itu enak banget.
Kau pernah nggak makan tomat bener-bener Aku nggak suka tomat bulat, tomat. tomat bulat nih, aku dari kecil makan ini. Ih. Jadi tomat bulat aku bagi 2, lagi 4, pokoknya potong-potong kecil, Iya. taruh di gelas, pakai gula, makan aja. Oh enggak, kalau Wah, aku itu ini, enaknya, kalau itu enaknya. Kalau itu aku alpukat iya. Kalau alpukat, Iya, aku alpukat, iya. alpukat belah 2, ambil dulu setengah, terus Iya. pakein susu. Kalau Iya, susu waduh, coklat, itu enak banget. Kayak digadoin, ibaratnya Sama kita ngegadoin. iya, sama buah naga. Mamaku sering banget bikin iya, kayak gitu. buah naga tuh khasiatnya bagus banget ya, Iya. memang ya. Walaupun kalau kita habis makan itu pegang buahnya ungu langsung. Tapi ya pernah aku baca kalau misalkan buah Iya kan? naga itu bisa yang namanya memperkecil kemungkinan resiko kanker. Ya, Jadi dia tuh banyak betul. banget kandungannya. Aku jadi ngomongin Bisa buah. bisa Dia bagus, tambahin sumpah. tambah darah juga bagus buah naga. Benar banget. Kalau buah yang tambah darah itu buah bit, buah naga. Terus apa lagi ya? Aku buah bit sama buah naga ya, yang buat penambah darah ya, yang bagus. Aku belum pernah sih makan buah bit. Buah bit, aku Buah belum bit pernah, tuh tapi kayak- mamaku hobi kali makan Buah makan bit ini, itu makan kayak buah apa? bit. Buah bit itu bulat aja, dia bulat ya. Enggak kayak dia bulat. kayak kiwi Kayak kah? kiwi, Kayak kiwi. kayak kiwi. Jadi secara kita makan itu kita rebus dulu. Oh, harus direbus dulu. Direbus dulu, nanti tuh airnya jadi warna ungu tuh kita. Oh, coba Nanti nanti kita aku cari. angkat, baru aja kita kupas kulitnya, baru kita makan. Itu penambah darah itu. Jadi untuk orang-orang yang darah rendah kayak aku, kayak mamaku, itu cocok kali makan Oh, buah naga itu sama. kata Bunda Miftah juga sama buat obat itu Iya, buah bit. obat benar, obat sekaligus buah. Nah, kadang-kadang kan mama aku juga agak-agak jarang masak ya Oke. di rumah kan ya, karena Oke. mama aku juga kerja. Terus udah gitu, aku kalau misalkan mama aku nggak masak, otomatis aku makannya di luar dong ya kan, Oke. makanya di luar. Kadang-kadang kagak makan sayur, makanya aku tuh suka banget minum jus kayak gitu. Gila, dilihat-lihat bulatnya sama kayak wallpaper belakang kita. Oke. Makan buah naga negeri. BAB-nya warna merah. Ngeri. True, bener banget. Bener. Bener banget. Kita kalau habis makan buah naga, on demand Tuesday ya. Mohon maaf ini mah nggak boleh disebut. Iya. Udah dibacain sama Pak Agus di situ. Terima kasih Pak Agus. Tapi buah naga tuh enak banget ya. Enak banget. Aku suka banget. Aku tuh paling sering makan buah naga. Pokoknya aku suruh mamaku beli tuh buah naga, alpukat, stroberi. Aku suka tiga. Nah, kalau Gita ini tipe orang yang suka makan di luar. Kebalik sama aku, Git. Aku jarang banget makan di luar. Bukannya aku nggak mau beli, bukan. Aku memang picky kalau soal makanan. Jadi mamaku tuh tahu banget kalau dia lagi libur 1 minggu, pasti dia masak makanan yang banyak supaya aku makan. Itu kalau Jadi lagi aku mau berangkat kerja aku makan, pulang kerja makan bisa 2 kali 3 kali. Karena aku sesuka itu sama makanan sajian di rumah. Oh iya. Gitu. Tapi kadang kalau hari banget. libur, iya sih aku sering request sama mamaku Iya, bisa buat kau masak. request kan? Iya, kalau Senin sampai Jumat itu aku susah banget Nah, makan di Senin sampai Jumat kebetulan. Iya. Ya udah aku gunakan aja skill masakku yang seadanya itu ya. Aku gunakan aja. Yang penting aku oseng sendiri bawa bekal dari rumah. Bener. Yang penting ini Iya rasa. sih. Rasa. Kalau misalkan kita masak itu kan kita tahu apa aja yang dipakai ya. Iya. Terus mau bentuknya amburadul, kalau kita masak kita rasa enak, ya yang penting bisa dimakan deh. Gak gitu. enak pun kita sendiri ya rasa kita. Jadi bener. enggak, memang sih ya, namanya makanan di luar juga pasti enak-enak. Kau baca lah chatnya si Bunda Miftah. Pula. Jangan dibacakan, dalam hati aja kau baca. Kau minta disetuju minta. Boleh tolong di unsend, bisa nggak di unsend? Gak bisa. Bunda Bunda kau tahu nggak, ini tuh di record. Tapi kalau nggak, yang penting bukan kita. Ya kan, ini soal badak Makanya sendiri. tadi aku bilang sebelum kau baca dalam hati aja. Iya. Sebelum mau calatah ya, bacain ya. Benar. Ketawa kau, hahaha, lihat tuh. Ketawa kita. Kita langsung fokus sama chatnya Bunda Mita ya udah. Lupakan aja. Kan ada lagi tuh dia on cam. Lagi bikin kaki sapi masih. Kemarin ya Git. Kemarin on cam sama Bunda Mita ya. Bunda Miftah sampailah dia setrika. Dia bilang dia lagi setrika. Tolonglah ya. Temani aku lagi setrika. Ya udah. Jadi kita berkalota, udah gitu Bunda Miftah ini tipe orang yang nggak suka chat yang tadi aku bilang. Iya. Maunya di unmute aja. Karena Jadi mungkin kalau ibu-ibu tuh malas ngetik ya. Maunya di unmute aja. Jadi aku ngomong, dia pun ngomong. Kapan? Jadi aduh, bingung. Capek ngetik katanya. Iya ya, capek. Soalnya ngetik. mamaku tuh bawel banget. Tapi dia kalau misalkan chat paling jawabnya cuma ya. Oh, iya. salah. Oke. Salah. Kalau mamaku. Salah. Kalau mamaku
Kalau mamamu kan cuma ye oke gitu kan. Iya. Oh kalau mamaku bisa berkalota, dia panjang dia ya kan. Kalau ngomong langsung roco. Iya betul. Emang turunan bawelnya ya Iya, gitu. turun kan. Capek ngetik gak dibayar. Capek ya. Kalau kata Kakak Ocha on the Monday Tuesday. On the Monday Tuesday, Wednesday. Terus aja Aduh terus. ya ampun. Ya udah kita kembali Aduh. lagi ke topik. Tapi sebenarnya tadi yang kita bahas tentang buah-buahan juga bagus loh, itu buat kesehatan kan ya. Iya benar. Makan buah-buahan itu kayak misalkan kita minum larutan penyegar cabadak ya, itu kan mineral, kaya akan mineral banget kan, sangat menyegarkan, sangat bikin tubuh kita tuh staminanya balik lagi kan. Bener. Karena kalau misalkan tubuh kita kekurangan mineral dalam tubuh, ya kan, itu bikin lemes juga gitu. Apalagi yang punya darah rendah. Tuh kalau misalkan kita kekurangan mineral tuh sakit banget. Jangan sampai kekurangan mineral. Kayak buah yang kaya banget akan vitamin mineral itu semangka, stroberi. Ya, jadi semangka, kita strawberry. bagus banget nih kalau suka sama stroberi. Aku suka banget. Kalau aku bertolak belakang sama kamu, aku nggak suka stroberi. Kamu sukanya apa? Aku. Aku sautin gak nih? Sautin gak sama badak? Gak usah ya. Gini sukanya buah apa? Aku suka semua buah. Suka semua buah. Kayak brokoli itu bisa aku cemilin. Brokoli, apapun itu semua aku makan, kecuali perdagingan. Barusan aja tadi mama aku masak cah brokoli tuh. Akhirnya mama aku minta, soalnya aku minta dimasakin sayur. Soalnya aku udah lama gak makan sayur kan. Kalau aku sukanya ya JNKR, yaitu buah namanya buah J dari J apa, jeruk. N nangka, K itu kelengkeng, R itu rambutan. Betul. Kita ini aja ya, kita belokin. Itu tadi udah ditebak, J jeruk, nangka, kelengkeng, rambutan. Ya kan, bener kan? Ya, badak nih ya. Ya ampun Bunda Miftah, ini bener-bener ya dia. Kayaknya kalau misalkan Bunda Miftah kita nggak tahu juga sih. Bunda Miftah coba obrolinnya sesuai dong. Bunda Miftah mau nanya nih kita sama Kakak Ocha. Bunda Miftah kalau misalkan udah ngerasa capek banget, biasanya ngapain? Nah biasanya itu ya Kak Ocha ya. Kalau misalkan aku tuh pernah denger gitu loh dari aku lupa dengarnya tuh di mana, antara pokoknya di sosial media, tapi nggak tahu sosial medianya tuh apa gitu kan. Ada seseorang perempuan, tapi dia tuh sudah menjadi seorang istri, dia memiliki penyakit asam lambung. Udah nyoba berbagai macam obat yang namanya asam lambung kan dia bisa naik tiba-tiba, maksudnya nggak bisa disembuhkan gitu kan ya, kayak gitu kan. Terus dokternya tahu nggak bilang apa? Kau itu cuma butuh disayang aja sama suamimu, nanti juga sembuh. Terus bener sembuh ternyata. Jadi dia cuma butuh yang namanya disayang-sayang sama suaminya. Penyakit asam lambung itu bukan berarti lambung kamu saja yang sakit. Iya benar, ya aku tahu. Kita bisa kena asam lambung itu banyak penyebabnya ya, kayak kita capek, stres. Benar, stres. Asamnya tuh bisa naik gitu kan, lambungnya tuh bisa naik ke kerongkongan gitu kan. Jadi kenapa kalau misalkan yang punya asam lambung itu kalau misalkan udah kambuh itu ngerasa mulut bau nggak enak, itu karena itu zatnya itu naik. Asamnya itu naik gitu kan, itu nggak enak banget sih gitu. Dan aku sebadan-badan lemesnya. Benar banget. Aku sih lebih sering kalau misalkan asam lambung kumat tuh karena capek sih. Ya capek juga jadi acuannya. Iya. Ya kan. Jadi salah satu penyebab asam lambung tuh bukan karena kita telat makan aja sebenarnya kan ya. Kecapean juga bisa naik ke asam lambung gitu kan. Makanya ya sebaik-baiknya kita dijagalah diri kita buat diri kita sendiri. Kakak Ocha asam lambungnya masih sering naik? Akhir-akhir ini lagi nggak kondusif sih, cuma ya itu tergantung akunya ngebawanya gimana. Kalau misalkan kayak kemarin tuh aku tuh bener-bener bisa lupa loh, kayak 2 hari lalu apa 1 hari lalu apa kemarin ya, 2 hari lalu tuh bener-bener aku lupa kena nasi 1 hari. Jadi aku tuh pintar kau bisa lupa kena nasi. Jadi aku udah inget nih, aku belum makan. Ada roti, aku makan. Terus ada buah, aku makan. Aku anggap sudah makan. Iya. Besokannya aku kemarin aku belum kena nasi. Kayaknya aku belum kena nasi. Baru ingat begitu langsung beng. Kambuh aku langsung. Biasanya kalau misalkan kamu tuh pas jam-jam berapa, aku tuh sering banget kambuh itu kalau misalkan pagi. Baru bangun tidur bisa tuh tiba-tiba kambuh. Iya, perut tuh kan lagi kosong-kosong. Kenapa kau tahu nggak? Kenapa tiba-tiba bisa kambuh kalau baru bangun tidur? Karena tidur kau itu rendah kepalanya. Orang kalau punya asam lambung itu nggak bisa telentang, Wak. Iya, nggak bisa, maksudnya kalau kita itu tidur, pala harus lebih tinggi daripada badan. Jadi kalau misalnya kita tidur, bantal tuh aku 2 atau 3. Jadi benar-benar begini. Tapi Kak. Serius, Serina ini mah.
Oke, Serius, aku coba jadi- ya, karena aku tiap pagi tuh sering banget ini. Nah, pas kau lagi tidur laying di tempat tidur, terus nggak sadar itu kepala rendah, pas kalian bangun, pas kamu bangun itu langsung naik. Itu. Kadang aku tuh Harus tarik nafas dulu untungnya ya, kadang-kadang. aku tuh kan pas mau dipasangin kasur sama mamaku aja, aku nggak mau ada ranjangnya. Jadi langsung kasur sama lantai gitu kan, ada karpet gitu. Jadi kadang kalau misalkan udah, aku juga ada darah rendah kan ya, Oke. asal lambung tuh nggak jauh-jauh juga sama darah rendah ya. Jadi kalau Same misalkan with aku me. bangun tidur, Oke. aku enak, itu aku nggak langsung bangun gitu. Jadi aku ngeguling dulu, duduk dulu, dari kasur, baru aku bisa bangun. Iya. Gitu. Karena kalau misalkan kau udah punya darah rendah, punya asam lambung lagi, kamu baru bangun tidur, pas bangun tong. Wah, cakep banget tuh. Terus kalau Kak Ocha kalau misalkan udah naik asam lambung biasanya gejalanya apa? Nggak bisa jalan kalau aku. Kalau kamu bisa Kalau jalan. aku sampai yang benar-benar fase nggak bisa jalan, kayak nggak bisa bangun. Kalau aku ini sih, aku yang paling nggak enak banget itu kalau asam lambung tuh aku tuh mual. Aku Mual nggak. banget. Itu kamu mah kali. Karena Asam sama asam lambung. lambung tuh beda tipis. Enggak, aku udah periksa asam lambung. Asam lambung ya. Kalau asam lambung kan di ulu hati. Kalau misalkan udah naik tuh sakitnya. Apakah mindset kalau belum makan nasi belum dikatakan makan walaupun kita sudah banyak mengambil? Kalau di Sama Indonesia, tuh. kalau di Indonesia kayak gitu deh. Bener tuh, bagus. Iya. Kayak kemarin yang aku lupa kena nasi 1 hari itu, aku tuh udah makan roti, buah, sayur, dan lain-lain, aku udah anggap itu udah makan gitu. Ternyata orang Indonesia itu memang harus kena nasi. Memang harus makan nasi orang Indonesia itu. Kalau misalkan belum makan nasi, ya sama. Aku pun kalau misalkan sehari udah makan buah yang menurut makan buah, makan sayur, udah ada karbohidratnya, udah ada proteinnya gitu Iya. kan. Aku makan telur, ayam dan lain. Tapi kalau misalkan nggak kena nasi, diomelin aku sama mamaku. Iya, Makan memang. nasi dulu lah gitu kan. Memang lambung itu manusia itu memang harus kena nasi, kecuali orang barat ya. Orang Iya. barat mungkin ganti nasinya jadi roti, Ya. jadi apa, bla 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 ya Karena kan? mereka udah terbiasa dari kecil begitu kan. Ini Bunda Miftah ada apa lagi tuh? Nih, mau nggak? Lagi udah dipotong-potong itu kaki. Itu Nah, kaki. Walaupun sudah makan bubur nasi uduk. Nah itu aku kalau habis makan bubur tuh, aku sering banget enek banget. Ya kalau nggak makan nasi jadi pusing. Iya, memang harus kena nasi ya. Kalau orang barat itu mungkin sudah terbiasa nggak Iya, kena dari nasi. nggak kena nasi. Dari bayinya mungkin Benar. dia udah diajarin untuk makan. Oh yaudah Rat. Tapi kita Iya. ada juga di bagian Indonesia bagian mana itu? Kayak aku orang Timor. Hah? Orang Timor itu lebih sering makan jagung Oh daripada iya, nasi. aku pernah Mamaku ini. itu bisa loh makan jagung 1 harian aja. Jagung rebus. Hah? Jagung direbus pakein garam sedikit. Makan jagung dipotong 3 atau jagung dipotong berapa gitu. Makan aja. Tumis jagung itu mereka lebih suka makan jagung daripada makan nasi. Aku pernah ngeliat di TV itu soalnya. Iya. Kalau misalkan di sana lebih sering tuh makannya makan jagung. Iya. Terus kalau misalkan itu nasinya mereka ganti pakai papeda. Iya, kalau kayak papeda gitu. itu lebih ke Ambon. Iya. Orang Ambon itu lebih suka makan papeda daripada makan nasi. Mereka tuh makannya sagu atau papeda, ya kan? Mereka tuh menurut mereka tuh makan nasi itu formalitas saja gitu, tapi mereka lebih suka makan. Karena mungkin keterbiasa dari mereka kecil ya konsumsinya udah kayak gitu Aku kali dari kecil ya. dikasih sama bapakku ya kita, kalau misalkan sarapan nih, bukan roti. Atau sagu Sagu yang mentah. kotak-kotak. Bukan sagu mentah yang kayak terigu, bukan. Ada sagu, kalau dari orang Ambon itu ada sagu bentuknya kotak gini. Tapi kalau udah celup ke roti, udah celup ke teh sama ke kopi, enaknya bukan main kita. Nah, aku tuh dari kecil Sagon bukan sih? Hah? Sagon bukan sih? Bukan, ini sagu, literally sagu ini. Itu enak banget kita. Jadi kalau orang Ambon sama orang Timor itu, yang bagian timur sana, orang Indonesia, mereka tuh lebih suka makan jagung, sagu, papeda, dan lain-lain daripada nasi. Cuma kalau udah ke Jawa, mungkin lebih nasi kali ya gitu Iya. ya. Gitu. Karena kita kalau misalkan sarapan aja kan nggak jauh-jauh apa sih namanya bubur dari beras, Iya. nasi uduk, nasi kuning, Iya. nasi gitu kan kalau lambung pagi. kau masih kuat gak? Coba kita update lambung ya. Lambung kau masih kuat tidak makan nasi uduk? Tidak. Aku kalau pagi-pagi makan pokoknya santan-santan, nasi uduk aku nggak kuat. Tapi kadang-kadang ngeyel kan? Iya, tapi Ngeyel kadang-kadang kan? ngeyel. Tau nggak enaknya dari nasi uduk tuh apa kita? Apa tuh? Kerupuknya kita. Iya, itu dari nasi kan. Rasanya mah biasa aja. Makannya tuh nasinya tuh apa nasi dimasukin kerupuk terus dimakan. Iya. Itu enak. Itu Endolita ya. Wah, mantap banget. Apalagi tempenya kita. Ih, Jadi bener. tempe orek kering Jadi gitu aku bener. suka aja, enak banget sumpah. Besok lah aku beli nasi uduk. Paling abis itu nanti makan dari perut kau nanti kalau aku gitu. Tapi kadang aku ngeyel kita. Sama aku pun Maksudnya, ngeyel. kayak aku tuh sebenarnya udah punya asam lambung yang lumayan ya. Mhm. Maksudnya kalau misalkan capek dikit kamu kumat. Tapi aku masih, tapi kita memang butuh kafein dalam tubuh kita untuk stamina.
dopaminnya tuh begitu dipacu ya kan, makanya orang yang asam lambung punya mah tapi masih suka kopi kayak kita. Benar. Tapi Tapi kadang-kadang iya, kata dokter pun katanya kalau misalkan kita sakit justru harus lawan aja Iya, biar lawan. lambung kita tuh terbiasa dengan makanan itu. iya betul, tapi kalau aku persantanan aku skip kayak Kalau aku enggak deh. santan masih iya, tapi kalau kopi aku minum dikit udah sakit perut. Tapi banget. asam lambung tuh sebenarnya kalau misalkan kalian Tergantung kopinya. lagi kambuh nih, Iya, lagi ha-ha. kambuh ya kan, parah banget. Enggak bukan kambuh yang parah banget sih, misalkan tiba-tiba naik gitu. Iya. Kuncinya apa? Apa? Kalau aku tuh meremin 10 menit. Bener-bener tidurin 10 menit. Itu Hilang, tadi. gone. Tadi Tiba-tiba aku di gone. atas kayak gitu Kak Oja. Kenapa aku diem aja? Karena aku lagi gak enak banget. Iya, tiba-tiba Iya. gone. Tapi udah habis itu udah balik Nah, lagi. itu salah satu tanda kamu capek berarti kita. Makanya. Tapi kalau misalkan apa sih namanya kalau misalkan tidur bentar terus tiba-tiba udah seger, aku tadi kayak gitu. itu namanya power nap. Oh ya power nap, ya power nap. 5 menit merem, padahal tidur ayam. Iya kan tidur ayam tapi ngerasa pules banget. Iya, pules banget. Pas bangun segar. Wih. Iya pas bangun seger. Pas kebangun juga gara-gara ada geter-geter dari HP langsung bangun. Terus aku mau tidur lagi nggak bisa karena udah enak. segar, udah enak, segar ya kan. Heeh. Kalau nggak makan nasi jadi pusing katanya Bunda Min. Siapa itu Bunda Ika ya? Bunda Ika Iya, Pardia. memang orang Indonesia ini harus makan nasi. Ya kan? Benar. Ada lagi tapi Gita, kamu kalau misalkan makan nasi itu tipe yang berapa kali sehari? Aduh aku makan nasi paling banyak ya 2 hari sekali. 2 kali sehari. 2 hari sekali? 2 kali kok sehari. aku tengok. 2 kali sehari. Oh, 2 kali sehari. Sama aku Iya, juga. jadi aku paling makan itu kalau misalkan siang Oke. sama pas udah pulang kerja kan ya. Tapi kalau misalkan Sama. sore udah makan, aku malam nggak makan lagi biasanya karena udah kenyang. Kita itu Tuh. suka minum susu. Aku suka minum susu strawberry. Oh, sama aku juga suka minum susu ya. Tapi tidak bisa gemuk ini. Why ini ya. Why? Mungkin turunan kali Kakak Ocha. Mamanya Kakak Ocha dulu kayak gini atau enggak? Iya. Pas lagi mudanya. Iya. Biasanya gitu kalau kata mamaku. Oh gitu. Oke, Najib kita balik lagi ke topik nih Gita. Iya, Udah kita- ke sayur-sayur, asam ke lambung, asam buah-buah. lambung, ya, juga podcast. Iya, sampai ke sapi. Sampai ke sapi. Gara-gara podcast memang nggak ada yang satu jalur, pasti nyerempet kemana-mana pasti. Bener banget. Ya kan? Kebetulan ngomongin jerawatku mentereng kali ini di sini. Jerawatku banyak tuh di pipi, tahu? Nggak boleh buka masker. Jadi kita ini lagi pusing dia sama jerawatnya dia. Iya, karena mamaku komen terus. Kamu kenapa sih kalau aku jerawat? Karena mamaku yang pusing, jadi mamaku iya mamaku yang pusing kalau anaknya jerawatan. Mamaku nggak sampai muka sih Gita, tapi soal ke rambut Gita. Ke Mamaku rambut. tuh paling kesel kali, paling komentar kalau aku rambut udah berubah. dia Namanya mama tadi pasti dikomenin aja gitu kan ya. udahlah kemarin kan aku berpotong rambut Iya. kan segini. Kemarin udah segini kan Git. Kemarin lah jumpa sama dia kan. Terus Lihat rambut kau beda lagi. Iya, aku bilang. Kapan kau potong? Kemarin, berapa hari lalu gitu kan. Kenapa dipotong? Bosan aja. Bagus, bosan aja kau gitu kan. Mamaku tuh paling suka lihat rambut aku itu ini panjang. mamamu paling suka rambut tuh panjang. Mamaku Iya. juga sukanya rambut aku panjang. Aku waktu itu tapi pernah rambut tapi nggak sependek aku Ocha sih. Pernah segini, rambut pendek. Itu terakhir. Nah, akhirnya aku nggak pernah potong-potong lagi. Nggak Paling tahu- masih potong Gak tapi tau kayak kenapa ya, dikit-dikit aja. makin bertambahnya umur nih kayaknya rambut pendek tuh lebih lucu. Atau mungkin kayak enaknya dulu kalau misalkan aku rambut pendek ya, ngerawatnya tuh nggak terlalu susah. Oh, kalau Nah. rambut panjang capek ya, hair dryer Capek, nyatoknya capek. Aku aja nih udah rambut pendek aja nih, aku aja tuh masih capek. Berpikir 2 kali kalau mau keramas. Karena rambutku ini pendek-pendek gini tebal kali ya. Iya. Aduh, kalau hair dryer tuh butuh waktu 5 menit, Wak. Kamu pun kita rambut panjang gimana itu kalau hair dryer? Aduh, Kak, lama banget, Kak, nge-hair dryernya. Belum lagi kita itu suka nyatok. Iya, makanya Wah. aku hari ini nggak bawa catakan karena aku udah malas. Semana rambutnya segitu ini? Aku rambutnya udah segi. Iya. Jadi Sampai ya, jam gitu lah. berapa? Apanya sampai jam berapa cintaku manisku my baby bala bala? Sampai jam 9 malam. Kita di sini menemani kalian. Enggak, podcastnya sampai jam berapa kita? 17.20 ya, 17.20 sebentar lagi. podcastnya. Ada. Tapi Sobat Badang seperti biasa kita akan closingan di jam 9 malam bersama nanti sama Mama ya. Gitu. Betul, pokoknya jangan kemana-mana lah ya, masih banyak banget yang seru-seru pokoknya gitu ya. Iya. Nah kalau Kak Ocha, kita balik lagi ke topik yang lagi tadi Oke, ya. Kak oke. Ocha kalau misalkan udah ngerasa nggak enak badan banget gitu, biasanya ngapain? Istirahat. Sama ya, semua orang tuh istirahat, Aku tidur. pernah minggu lalu apa Gita ya? Minggu lalu itu bener-bener aku ngerasa capek banget ya. Aku sampai chat atasan aku bilang, ini aku lagi kambuh, mau tidur sebentar. Padahal itu udah waktunya masuk kantor,
udah waktunya masuk kantor, tapi aku bilang sama atasan aku kayak aku capek banget nih, kayaknya aku butuh istirahat. Terus akhirnya atasan aku bilang, ya udah nggak apa-apa, kalau memang nggak kuat banget ya udah istirahat aja. Cuma untungnya atasan kita itu kan baik banget ya kita ya. Betul. Kalau misalkan kita memang ngerasa capek, kita tinggal ngomong gitu kayak, aduh, aku kayak nggak kuat deh, aku mau tidur sebentar, nanti aku sampai kantor jam segini. Dan untungnya mereka itu ngebolehin kayak, oh oke, gitu. Sampai jam berapa apanya? Sampai jam berapa sayang? Aku sampai jam 17.20. Bentar lagi sih ya, bentar lagi ya. Kita bentar lagi nih. Nah, sahabat Badak semuanya, ada yang mau tanya-tanya. Di sini ada 10 juta orang. Oh my god. Benar. Ya pokoknya pesan dari kita nih ya, kalau misalkan kalian tuh ngerasa kalian udah jenuh sama keadaan, sama rutinitas kalian sehari-hari, nggak ada salahnya kok kalau misalkan kalian mau healing atau kayak healing itu sebenarnya nggak perlu kalian pergi jauh, nggak perlu yang namanya kalian itu mengeluarkan uang banyak. Sebenarnya enggak sih ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita jalanin di rumah yang sebenarnya bikin happy. Contohnya kayak kalian sukanya apa? Nonton, misalkan nonton, ya udah nonton aja, itu kan hiburan. Kalian kalau misalkan bisa istirahat, ya udah kalian istirahat, kalian tidur. Atau buat biasanya kalau misalkan perempuan juga ada yang suka masak, masak-masak, bikin-bikin sesuatu di rumah tuh bisa. Akhirnya aku tahu gitu alasan kenapa aku nggak mau masak. Kenapa? Alasan aku kenapa nggak mau masak, kamu tahu? Kenapa? Satu, lama. Kedua, butuh tenaga. Terus apa lagi? Ketiga, males. Tahu gak sih? Ya ampun, kemarin itu ya Kauca, aku habis bikin risoles mayo sendiri. Oh, keren banget. Aku bikin satu kilogram tepung terigu. Dan kau tau nggak itu menghabiskan waktu berapa lama? 3 jam. Itu alasan kenapa aku nggak mau masak kita. Akhirnya aku menemukan alasan. Bukan karena aku nggak mau atau nggak bisa. Bisa, aku masak. Aku bisa. Tapi aku membentengi diri aku untuk tidak memasak. Gitu. Bikin apa? Gita kemarin habis bikin risol mayo. Yang bikin capek itu sebenarnya cuma satu sih. Bikin apa sih namanya? Bungkusnya apa sih, kulit risolnya itu, bikin kulit risol itu capek kali ya. Ada nama kulit ya, kenapa aku ngomong bungkusnya gitu kan, bingung ya. Bikin kulit risol itu ya, kau pikirkan itu 1 kilo itu kan bisa jadi berapa banyak. Kemarin sih aku sampai 50-an, dan itu aku harus berdiri. Udah gitu pennya cuma satu kan, aku harus berdiri gitu kan. Jadi aku sampai akhirnya bawa kursi kalau Kauca ke dapur. Jadi kalau misalkan lagi nunggu matang, aku duduk dulu, terbangun lagi, terbangun lagi gitu. Untungnya dapur aku tuh ada bangkunya Gita. Ada Gita. Ada, bisa ku bawa ke situ Gita. Di samping kompor pun bisa ku bawa ya. Tetapi aku memilih untuk tidak Gita, karena capek. Walaupun bikin risol 3 jam. Apalagi di Bunda Mita bikin kaki sapi ya. Aduh, Bunda Mita, bikin kaki sapi berapa lama? Pokoknya per sapi-sapian tuh masaknya lama, rendang, gulai, itu lama ya? Oh, kalau misalkan rendang sih yang lama. Rendang aja tuh butuh abisin kompor berapa lama? Gas berapa? Setengah kali Tergantung yang masak. Jadi kalau misalkan orang-orang tuh, biasanya kalau misalkan orang-orang Padang ya, mereka itu atau kita semua bikin rendang itu punya ciri khasnya masing-masing. Cara memasaknya itu kayak gimana? Karena ada orang yang mikir kayak udah matang, padahal itu sebenarnya belum jadi rendang, itu masih kalio. Kalio tuh apa? Kalio itu tuh kayak apa sih, daging sapi yang mau jadi rendang tapi dia masih ada kuahnya. Sedangkan kalau misalkan rendang itu harus sampai pekat, harus sampai hitam warnanya. Rendang itu semakin hitam semakin enak kan? Iya, dan dia semakin awet. Iya. Aku soalnya pernah waktu itu webinar bareng sama Pak siapa ya? Aduh, aku lupa namanya siapa, di otak aku ada mukanya tapi aku namanya siapa. Aku belajar cara bikin rendang dari dia, dan itu dia tuh berprosesnya tuh lama banget bikin rendang. Bumbunya banyak gak sih? Bumbu rendang tuh banyak banget. Bahkan kita tuh kalau misalkan bikin rendang tuh capeknya adalah santannya itu tuh nggak boleh pecah, jadi harus diaduk. Pantesan gitu. Kenapa mamaku tuh ya lagi masak rendang aku diteriaki, aduk dulu di belakang. Aduk, berhenti. Api masih nyala. Iya, memang. Tiba-tiba gitu. Panggil lagi, aduk lo di belakang. Iya, memang kayak gitu. Diaduk itu supaya apa, Gita? Ya jangan, karena dia kan pakai santan Kak Kauca. Nah, kalau misalkan santannya pecah itu nanti gagal jadinya. Jadi santannya itu jangan sampai tahu tidak, santan membeku tuh. Bisa membeku terus dia jadi pecah gitu. Diaduk, bukan dikocok. Ya memang diaduk, kan aku bilangnya diaduk. Siapa yang bilang dikocok tadi? Tidak ada, bukan minta. Tapi tahu santannya pecah itu dari mana? Kelihatan.
nanti santannya itu bakalan dia tuh bakalan apa sih namanya, bukan ngembang ya, bakalan ada di atasnya gitu loh. Oh, I see. Terus yang capek lagi bikin opor. Sebenarnya bikin opor tuh nggak capek, tapi kalau misalkan setelah opornya matang ya, kita tuh harus yang namanya ngecekin terus. Jadi 3 jam sekali tuh harus dipanaskan karena kalau misalnya santan itu tuh sensitif, dia tuh gampang buat basi kayak gitu. Oh, pantesan kalau misalkan kita sama rendang juga gampang basi kan ya? Gitu rendang itu nggak gampang basi. Pantesan aku kalau misalkan masak rendangnya bener ya kan, dia tuh makin pekat, makin warna hitam, dia tuh makin enak dan dia itu makin awet lama, tahan lama rendang itu. Dan juga kalau misalkan kita ngambil opor itu harus satu sendok. Iya. Nggak boleh sendok ini sendok itu, nggak boleh ya. Karena santan itu sensitif, Kak. Oh, tapi santan itu bahaya kali buat lambung, Wak. Iya memang santan itu sangat berbahaya, tapi aku bagaimana ya, susah kali melawannya loh yang satu santan kan. Aku suka kali opor, rendang, aku suka. Kemarin waktu Idul Adha tuh aku makan rendang. Makan. Aku udah makan Gita. Ini udah definisi udah masuk nasi. Makan rendang langsung kambuh aku. Ya ampun. Jadi benar-benar nggak bisa kena santan. Kalau aku kopi masih kuat. Santan aku enggak. Kalau kata Bunda Miftah ganti pakai susu AHT. Kalau misalkan kalau misalkan dari yang aku belajar ya, semua makanan kalau misalkan dimasak itu akan jadi yang namanya makanan tetap. Betul. Tapi kalau misalkan bikin rendang pakai susu AHT, dia jadi makanan nggak jadi, tapi namanya bukan rendang lagi. Karena rendang itu kan bikinnya pakai santan bukan pakai susu. Oh, gitu. Aku pernah belajar kayak gitu. Rendong namanya, rendong apa rendong? Minta ampun. Aduh. Gitu. Oke. Ini informasi banget ya, guys. Semua hal tuh bisa aku lakukan kecuali bermasak. Semua hal bisa aku lakukan kecuali setrika. I know that. Kita terbalik kita. Betul. Kita terbalik. Aku bisa setrika, kita nggak bisa setrika. Kakak kau tahu tidak? Ini tuh kemarin banget. Aku ceritanya mau pergi dan celana aku belum digosok ceritanya. Mamaku juga mau pergi, tapi kita tujuannya beda. Ya udah, aku bilang sini mah aku ngegosok sendiri aja. Aku gosok lah ya. Udah aku pakai. Kamu itu nggak gosok apa, itu masih lecak banget, buka lagi, digosokin sama mamaku. Bisa kau setrika, lihat itu kulot kan yang kau pakai pasti. Iya, nggak mungkin jeans kan. Kulot itu kan gampang banget ya, kecuali jeans. Kalau jeans itu harus benar-benar pakai tenaga. Kau nggak tahu kenapa itu udah panas banget tapi nggak rapi, masih ada ini loh, apa sih namanya, stress-stressnya. Iya. Nah itu si Bunda Miftah Bunda Miftah lagi. Oh lagi, itu apa itu kakinya kok gede-gede kali sih Bunda? Kok nggak dikecilin lagi sih? Oh biar puas mungkin yang makan ya. Apa tuh maksudnya tuh? Oh itu apanya? Wah itu kuah gulai. Ini kayak si Bunda Miftah ini lebarannya berkali-kali ya dia ya. Oh iya enak kali nih yang ini nih, aduh. Itu telur pindang nggak sih? Telur semur ya? Itu apa? Apa itu sih Bunda? Gak ada suaranya, kamu kasih tunjuk apa? Ya sih Bunda Miftah ini lebarannya masih lama ya, masih panjang ya. Kan aku bilang menunya Bunda Miftah ini di rumah 3 bulan daging sapi semua. Itu apa kita? Itu namanya buras. Buras itu sejenis lontong. Benar gak Bunda Miftah? Bener dong. Mama aku juga soalnya pernah bikin buras. Jadi kalau misalkan pesor. Pesor. Kalau di kita namanya buras. Pesor itu apa ya? Gitu. Kita pokoknya deh. Kenapa matamu? Bapak ada apa nih? Gak ada apa-apa. Perih. Tiba-tiba kan matanya si Kak Ocha ini perih. Iya merah loh Kak. Ya kan kayak ada apa gitu. Coba kau kedip-kedipin terus aja deh. Dari tadi. Gak ada apa-apa. Tapi gak ada apa-apa. Mungkin soplenmu kotor gak sih? Takutnya. Ya ampun. Buat pengajian Bang Jai malam. Oh emang ada acara apa Bunda Miftah? Lagi ada apa emang di rumah? Oh lagi ada pengajian katanya. Lagi ada pengajian. Nah untuk sobat badak semuanya nih ya, karena waktu kita aku sama Gita ini sudah mau habis, sisa 2 menit lagi aku sama Gita. Memang setiap malam setengah ya. Memang setiap malam Selasa sama malam Bang. Apa sih? Malam Rabu. Malam Selasa sama malam Rabu Bang Jai ngaji. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah yang ngaji ya. Nah, aku mau infoin untuk sahabat badak semuanya. Bunda Miftah jangan Bunda Miftah jangan kemana-mana karena habis ini tuh ada break sebentar dan ada BMB. Jadi untuk sahabat badak semuanya yang pengen ikutin BMB bisa banget sekarang langsung aja
standby, jangan kemana-mana. Nanti malam itu bakalan ada masih ada quiz show, masih ada mama chit-chat juga bisa ya. chit-chat sama mama sampai jam 9 malam. Kita bisa karaokean di sana, kita bisa ngobrol bareng, bisa bercanda bareng dan lain-lain sampai jam 9 malam nanti. Betul. Dan untuk sobat badak yang pengen ikutin BMB nanti bakalan sama Getol ya. Ya, ada sama Getol, ada sama mama juga pokoknya ya. Gitu. Jadi yang mau ketemu sama mama, yang mau ketemu sama Getol bisa don't go anywhere karena abis ini ada iklan sebentar dan langsung masuk ke Getol. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast tentang Getol bersama Ocha dan Gita. Semoga kita bisa ketemu lagi di waktu yang cepat. Betul, amin. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Aku Ocha dan Gita pamit undur diri. Bye-bye.